Namanya Darto. Tak ada yang mengenalnya dan tak ada yang peduli. Ia bukan siapa-siapa. Hanya satu dari ribuan lelaki tak terdengar yang masih mencoba bertahan di negeri yang katanya makmur ini. Di kampung kumuh pinggir rel kereta, ia tinggal bersama istrinya dan seorang anak yang belum bisa berjalan. Bahkan belum bisa menyebut kata ayah. Tapi si kecil itu sudah merasakan dunia dengan cara yang paling kejam dan lapar. Hari itu, seperti biasa, mentari menyala. Tapi tak memberi hangat. Yang ia punya hanya tubuh lelah dan kantong kosong. Istrinya batuk-batuk, tubuhnya kurus dan linglung. Di sampingnya, si kecil menangis tanpa suara. Suara tangisnya habis, tersendat karena haus. Sejak kemarin, mereka tak punya apa-apa, hanya air keruh dari ember bekas. Darto berdiri lama di sudut ruangan sempit itu. Di atas kardus bekas, ia lihat anaknya menggigil. Ia tahu itu bukan sekadar tangisan bayi, itu suara kematian yang perlahan merangkak. Dan tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ayah selain melihat anaknya merintih dan tahu bahwa ia tak bisa melakukan apa-apa. Ia berjalan keluar, tidak membawa uang, tidak juga rencana, hanya langkah kaki yang digerakkan oleh naluri. Naluri seorang ayah yang putus asa. Darto menyusuri jalan-jalan malam. Ia datangi warung, bertanya dengan ragu, tapi semua butuh uang. Tak ada yang mau memberi. Dunia ini sudah terlalu sibuk, terlalu kaku untuk sekadar melihat tangisan seorang bayi dari keluarga miskin. Ia duduk di trotoar sendirian. Pandangannya kosong menatap lampu toko. Di dalamnya ada rak susu, berjejer penuh, putih dan bersih. Dan harganya pun sudah tentu mahal. Ia mencoba mendekat dengan perlahan. Dan entah kenapa, kakinya masuk, tangannya bergerak sendiri. Tubuhnya terasa mati rasa. Ia tidak berpikir lagi. Tidak punya waktu untuk berpikir. Hanya satu yang ia tahu. Anaknya harus minum malam ini juga. Bukan besok atau nanti. Tapi dunia ini kejam. Tiba-tiba dengan cepat alarm berbunyi. Petugas dengan sigap datang. Tangannya ditarik dengan kasar. Ia dijatuhkan ke lantai, dipukul, difoto, dan juga diolok-olok. Dipermalukan. Maling susu. Dasar pemalas. Gara-gara orang kaya kamu bisa-bisa negara hancur. Kalau nggak mampu, ya jangan punya anak. Darto pun diam dan tak menjawab. Apalagi mau melawan. Karena di dadanya hanya ada satu rasa. Malu. Ya malu karena gagal jadi suami. Malu karena tak bisa jadi ayah. Malu karena satu-satunya yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan anaknya sekarang adalah mencuri. Singkatnya, di kantor polisi, ia duduk lemas, diberi kertas, dan disuruh tanda tangan dengan barang bukti kotak susu yang ada di sebelahnya. Sebagian oknum diam-diam menertawakannya, dan ada juga yang kasihan kepadanya. Darto pun dipenjara selama 2 tahun. 2 tahun bukan waktu yang sebentar bagi orang kecil sepertinya. Di surat kabar, namanya hanya muncul sebentar, terjepit di antara berita besar tentang koruptor yang merugikan negara dengan angka miliaran. Tapi anehnya, masih bebas berkeliaran, masih bisa tersenyum di layar kaca, bisa liburan ke luar negeri, menghadiri pesta dengan jas mahal dan senyum palsu. Pertanyaannya, apakah dunia ini tak adil? Kita tahu, tapi kita diam melihat semua kecurangan ini. Di rumahnya, istri Darto menangis dalam diam. Anaknya tak tahu apa-apa. Mungkin kelak ia akan bertanya, "Ayah kemana, Bu?" Dan sang ibu akan menjawab dengan senyum palsu, "Ayah sedang kerja jauh, Nak." Tapi kita semua tahu yang jauh itu bukan jarak, tapi keadilan. Karena keadilan di negeri ini kadang bisa dibeli dengan uang, tapi tak bisa diminta dengan air mata. Pak Darto hanya satu dari banyak nama. Di luar sana mungkin ada Wati yang gantung diri karena anaknya kelaparan, atau Budi yang menjual ginjal demi biaya sekolah adiknya. Mereka bukan pencuri, bukan perusak negara. Mereka
hanya manusia yang ingin hidup layak, tapi tidak diberi tempat. Dan kita yang menonton ini mungkin sedang duduk nyaman, makan cukup, dan tidur tenang. Tapi jangan lupa, di saat kita bersyukur, ada yang sedang bertaruh nyawa demi sesuap nasi, dan mungkin satu kotak susu. Mungkin itu saja, itu cukup untuk menjatuhkan martabat seseorang, tapi belum cukup untuk membuka mata dunia. Dan entah sampai kapan ilustrasi kisah seperti Darto ini akan terus berulang, karena di zaman ini yang miskin dipermalukan, yang kaya dipuja-puja meski hasil dari mencuri berjubah jabatan.